Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Amara Dibuanggito, dengan NIM 3 digit terakhir 061. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Dan pada kesempatan kali ini, akhirnya kita berada di puncak penghujung, yaitu RTOS tingkat lanjut. Jadi ini adalah modul yang akan kita ulik dan juga kita demonstrasikan, yaitu diantaranya ada mekanisme sinkronisasi, manajemen memori, koordinasi multi MCU, ada mutex, dan juga masih banyak lagi. Kita langsung saja ke RTOS Advancement Architecture. Jadi ada yang namanya sinkronisasi dan juga penjadwalan lanjut, yaitu dia eksplorasi mekanisme kontrol tingkat tinggi untuk sistem operasi waktu nyata yang kompleks. Nah, di sini meliputi ada event groups dan juga software timers. Jadi event group ini dia adalah mekanisme sinkronisasi berbasis bit flag untuk mengelola multiple event secara atomis, sangat efektif untuk sinkronisasi antar tugas pada arsitektur terdistribusi multi MCU. Kemudian ada software timers, dia implementasi timer periodik atau satu kali one shot secara non-blocking. Dikelola oleh Text Diamond Timer untuk kontrol fungsionalitas remote tanpa membebani ISR. Kemudian ada task notification dan juga semaphore. Jadi kita mulai dari notifikasi dulu, yaitu dia lebih ringan dari semaphore ataupun queue. Dia mengirim sinyal langsung ke task untuk efisiensi pipeline data. Kemudian ada semaphore types, dia binary dan counting semaphores untuk sinkronisasi resource dan juga signaling kejadian sistem. Kemudian ada mutex dan inheritance, yaitu dia proteksi resource bersama dengan mekanisme priority inheritance untuk cegah inversi prioritas. Lanjut kita akan masuk ke dalam memory management, sebuah heap strategis dengan skema alokasi yaitu heap 1 hingga heap 5. Kita mulai dari karakteristik utamanya heap 1, yaitu alokatif statis saja, tidak bisa dihapus, bebas fragmentasi. Dengan kesesuaian aplikasi, safety critical, dan juga deterministik tinggi. Kemudian ada heap 2 dan juga heap 4. Dia mendukung alokasi dan dialokasi dinamis. Heap 4 menggabungkan blok bebas, kesesuaiannya yaitu aplikasi umum, efisiensi fragmentasi. Kemudian ada heap 3 yaitu bungkus wrapper untuk fungsi standar, malloc, dan juga free dengan sistem dengan library standar. Kemudian ada heap 5 yaitu mendukung heap yang tersebar di beberapa wilayah RAM fisik dengan hardware dengan RAM terfragmentasi. Kemudian ada static alokasi dan safety critical. Jadi dalam sistem safety critical, kegagalan alokasi memori dinamis di tengah jalan adalah resiko yang sangat-sangat fatal. Static allocation memungkinkan pembuatan task dan queue tanpa heap dinamis. Jadi memori dipesan saat waktu kompilasi, determinisme sistem yang lebih terjamin, menghilangkan kemungkinan error out of memory saat runtime. Kemudian ada critical session, proteksi atomis, yaitu task enter underscore critical, yaitu digunakan untuk proteksi atomis yang sangat singkat dengan mematikan interupsi. Berbeda dengan mutex, mekanisme ini bersifat absolut pada level hardware. Ideal untuk manipulasi register hardware atau update flag global yang tidak boleh terganggu oleh scheduler maupun ISR lain. Kemudian ada task suspension control, yaitu kontrol eksekusi task secara dinamis secara sistem berjalan. Ada Vita suspend, yaitu dia menghentikan task penuhnya dari penjadwalan. Vita resume, dia mengembalikan task gantian ready. Nah, melalui layer of abstraction di sini. Seperti yang kita lihat dari yang paling atas yaitu application, kemudian problem oriented program language, kemudian assembly language, kemudian machine code, instruction set architecture, kemudian ada microarchitecture, dan juga ada logic gate dan juga register, device, dan juga yang terakhir physics. Data buffer, message versus string. Bagus mana? Kita mulai dari message buffer dulu. Dia mengirim pesan dengan panjang variabel,
memiliki header otomatis untuk mengidentifikasi pesan panjang, sangat efisien untuk pertukaran perintah antar tugas. Stream buffer yang mengelola page stream continue menggunakan trigger level untuk membangun task pembaca, meminimalisir overhead interrupt pada start streaming cepat. Kemudian ada monitoring dan juga distribusi MCU. Jadi dia queue sets, yaitu menginginkan task untuk membantu multiple queue atau semafor sekaligus dalam satu titik tunggu. Kemudian ada multi MCU koordinasi, dia protokol UART yang terintegrasi dengan objek RTOS terdistribusi untuk sinkronisasi step antar node hardware. Kemudian ada workflow koordinasi multi MCU, yaitu acquisition, sensor lokal terbaca oleh task prioritas tertinggi pada MCU slave. Kemudian ada buffering, data dikirim ke message buffer untuk dipaketkan. Kemudian ada transmission, stream butuh mengirim paket via UART secara sinkron, dan juga sinkronisasi MCU master menerima data dan trigger event group global. Nah, kita lanjut ke dalam sebuah contoh, yaitu dari pemrograman contoh RTOS Advanced, dan saya di sini mengambil mutex untuk menangani priority inversion. Kita menggunakan header file ESP-IDF, file RV-RTOS untuk task creation dan management, kemudian include header untuk task creation dan deletion, header file RTOS untuk mutex operation, dan juga driver GPIO serta konfigurasi lokal. Nah, sebelum itu kita akan mendefinisikan tag untuk logic menggunakan static cons, kemudian mendeklarasikan handle untuk mutex, mendeklarasikan prototip fungsi untuk task, yaitu void task, task below, dan segala macam. Nah, dan di sini adalah fungsi utama programnya, entry point dari ESP-IDF. Ada beberapa bar, yaitu menginisialisasi konfigurasi GPIO untuk pin LED, menggunakan reset pin, kemudian mengatur arah, dan mengatur level awal LED ke low. Kemudian di sini mencetak pesan bahwa program mutex priority inversion telah dimulai. Kemudian mencetak penjelasan tentang demonstrasi priority inversion, membuat mutex dengan X semaphore greater mutex, kemudian mengecek apakah mutex ini berhasil dibuat atau tidaknya, kemudian mencetak pesan error jika mutex gagal dibuat, kemudian ada printf, yaitu dia mencetak pesan, membuat task low di sini, kemudian dia membuat task medium, dan juga membuat task high. Kemudian ada implementasi task low, priority rendah, mengambil mutex lama. Di sini ini kita menggunakan loop tak terbatas, yaitu mencetak pesan bahwa task low memulai eksekusi, mencetak pesan bahwa task low mencoba mengambil mutex, dan bekerja dengan resources, menyalakan LED sebagai indikator, mencetak pesan bahwa task low selesai bekerja, mengembalikan mutex dengan xmapor give, mematikan LED, mencetak pesan bahwa mutex dikembalikan, dan menunggu sebelum siklus selanjutnya. Di sini ada implementasi task medium, yaitu cukup simple, mencetak bahwa task medium itu berjalan. Kita cukup menggunakan ini saja, karena dia tidak butuh mutex. Kemudian implementasi task high. Nah, ini sangat membutuhkan mutex karena menunggu sebentar sebelum high task dimulai agar low itu diambil oleh mutex terlebih dahulu. Kita mencetak pesan seperti tadi, lakukan perulangan dan segala macam. Lanjut, saya punya sebuah video, yaitu di sini adalah percobaan yang cukup panjang. Kita build dulu, dan jika sudah kita upload. Nah, ini sudah selesai upload, di serial monitor juga sudah tampil, ini sistemnya sudah berjalan. Serial monitor sudah tampil. Nah, ini sistemnya sudah terupload. Jadi di sini ada LCD, terus di sini ada sensor thermocouple dengan modul max. Jadi di sini ada LCD, di sini ada sensor thermocouple dan juga segala macam. Ini ada sensor MPU. Ini sensor MPU. Atau
accelerometer, di sini ada OLED, dan ini ada potensio dan LCD. Nah, di sini ada potensio dan juga di sini ada LED. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan RTOS atau kita akan membuat ESP kita bisa bekerja secara multitasking dengan jadi intinya kita akan membuat ESP kita ini bekerja dan banyak task sekaligus. Jadi kita akan membaginya menjadi beberapa prioritas. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi atau yang diutamakan itu adalah pembacaan potensio dan LED. Ini jika kita putar, nah ini jadi di sini adalah pembacaan tertinggi ada di potensio, kemudian kedua ada di sensor, dan terakhir ada di LED. Pembacaan nilai LED ini yaitu dari ADC ke DAC sangat cepat atau beberapa milisecond ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ini, task yang lain atau prioritas di bawahnya itu di stop atau dibekuin. Intinya adalah ketika kita menggunakan seperti yang tadi dibilang MILTEX, yaitu maka task tertinggi ini dijalankan, otomatis task lainnya akan terhenti. Begitu juga jika misal task paling bawah dijalankan, maka task atas itu belum tentu berhenti karena tergantung prioritas. Nah, ini buat prioritas tertinggi dan juga update kita bisa dilihat di sini. Nah, di sini akan menentukan update. Prioritas di bawah. Oh iya, BTW saya menggunakan sensor LM35 juga. Pembacaan di OLED-nya. Jika kita geser atau kita miringkan, di sini kita bisa melihat hasil akhirnya. Lalu prioritas yang paling bawah lagi itu membaca sensor ini dari 35-nya. Ya, jadi ini adalah sebuah demonstrasi dari sebuah high level RTOS, advanced RTOS, yaitu kita menentukan mana prioritas duluan, mana yang bisa di terminate, mana yang bisa didahulukan, dan segala macam. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan juga sampai jumpa lagi.